The House That Jack Built. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang psikopat sejati yang bernama Jack. Dalam kesehariannya, Jack adalah seorang arsitek, namun ia memiliki kehidupan ganda sebagai pembunuh berantai. Film ini dibagi dalam beberapa babak. Di setiap babaknya, dia berbicara dengan seseorang yang bernama Verge, yang kita hanya dengar suaranya saja. So, ada 5 insiden tentang pembunuhannya di film ini. Jadi kita langsung masuk aja ke filmnya, biar gak terlalu lama. Seperti biasa, pastikan Anda klik tombol subscribe dulu. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Insiden pertama. Diawali dengan Jack yang naik mobil merah. Saat itu dia dihadang oleh seorang wanita yang minta bantuan karena bannya bocor, sementara dongkraknya rusak. Wanita itu pun minta pinjam dongkrak pada Jack, namun dia tidak punya. Sebenarnya Jack malas menolong wanita itu, tapi karena wanita itu terus bersikeras untuk mengantarnya ke tukang besi untuk memperbaiki dongkraknya, pada akhirnya Jack pun menuruti keinginannya. Di perjalanan wanita itu bicara tentang pembunuh berantai dikarenakan Jack terlihat seperti itu, dan juga mobil yang dia pakai persis seperti mobil penculik. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tukang las. Mereka pun kembali ke mobil wanita itu. Sampai di sana, Jack pun mencoba memperbaiki mobil itu, tapi ternyata dongkraknya tetap rusak. Sudah muak, Jack pun ingin pergi saja dari situ, tapi lagi wanita itu memohon kepada Jack untuk mengantarkannya lagi ke bengkel tadi. Di mobil, Jack terlihat kesal dan ditambah lagi wanita itu bilang bahwa dia menarik kata-katanya kembali dan bilang bahwa kau terlihat terlalu pengecut untuk membunuh siapapun. Saat itu juga Jack menghentikan mobil itu dan langsung membunuh wanita itu dengan menggunakan dongkrak. Setelah pembunuhan, Jack pun bercerita pada Verge bahwa dia adalah seorang insinyur karena menurut ibunya itu lebih baik dari sisi finansial. Tapi dari kecil dia ingin sekali menjadi seorang arsitek, maka dari itu dia membeli sepetak tanah dan dia sendirilah yang akan mendevelopnya. Jack juga bercerita bahwa sewaktu kecil dia menderita audisi. Audisi adalah kecemasan berlebih setelah melakukan sesuatu. Contohnya, saat setelah menyapu lantai, maka dia akan terus bolak-balik melihat apakah lantai itu sudah bersih atau belum. Jika dia tidak mengeceknya, maka pikirannya akan semakin tidak tenang. Setelah membunuh wanita itu, Jack menyembunyikan mobil itu di sungai kecil bagian perbatasan. Petugas di sana juga tidak bisa mendefinisikan di mana perbatasan mereka. Jadi, Jack tidak pernah diselidiki polisi. Insiden kedua. Saat itu, Jack melihat wanita yang membawa koper, lalu Jack mengikutinya sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jack berpura-pura bahwa dia adalah seorang polisi dan berniat memeriksa barang yang habis dibeli wanita itu. Jelas wanita itu bingung dengan sikapnya, lalu dia pun menyuruh Jack untuk menunjukkan lencana kepolisian. Namun Jack tidak punya. Setelah itu Jack mulai bertanya-tanya hal-hal pribadi wanita itu, hingga Jack bilang dia akan menaikkan uang pensiunannya. Lalu Jack bohong lagi bahwa dia adalah seorang agen asuransi. Tertarik soal uang pensiun, wanita itu pun mengizinkan Jack masuk ke rumahnya. Setelah masuk ke rumahnya, sikap keji Jack mulai terlihat. Dia mencekik wanita itu hingga sekarat. Saat sekarat, Jack lagi mencekiknya, lalu menusukkan pisau itu di dadanya. Setelah mati, dia pun memotretnya dengan mode negatif. Setelah itu, Jack langsung membawanya ke mobil. Saat itu polisi datang. Jack menyembunyikan mayat itu di semak. Saat itu juga audisinya kambuh. Jack takut ada darah yang tersisa di rumah tersebut. Polisi datang dan bertanya pada Jack, katanya terjadi perampokan kecil di sekitar jalan ini. Tapi ya jelas ini beda cerita. Jack pun menjawab dia ingin mengunjungi rumah temannya dan bilang dia sudah menunggu lama di situ, namun pemiliknya tak kunjung muncul. Polisi pun masuk untuk mengecek dan saat itu juga Jack langsung membawa mayat itu, ditarik menggunakan tali hingga jejak darah panjang pun mengikutinya sampai ke tempat dia
menyembunyikan mayat itu. Tapi sangat hoki saat itu terjadi hujan yang sangat deras sehingga darah tersebut pun hilang tersapu air. Jam terbangnya sebagai seorang psikopat makin tinggi. Dia pun sudah mampu mencekik korbannya dengan benar hingga tewas. Tak sampai di situ saja, di jalan Jack menabrak seorang wanita yang minta tumpangan. Setelah itu, Jack mengumpulkan mereka, lalu memotret mereka, dan Jack menganggap bahwa itu adalah sebuah hasil karya seni yang indah. It turned out the little old lady who was merely an accident. Insiden ketiga. Saat itu Jack sudah berkeluarga dan mengajak keluarganya untuk piknik sambil mengajari anaknya menembak. Naiklah mereka ke atas dan di sana Jack mengajari anaknya bagaimana cara membidik target menggunakan sniper rifle. Hingga sifat psikopatnya pun muncul. Jack mulai membidik mereka. Karena takut, anaknya pun terus berlari hingga akhirnya Jack pun menembak anaknya, anak yang satunya, hingga istrinya, dan saat itu Jack menganggap dirinya adalah seorang pria sejati. Setelah itu dia menembak banyak burung gagak dan membuat frame ini. Tak sampai di situ saja kegilaannya, dia membawa mayat keluarganya beserta korban-korban sebelumnya di ruangan pendingin dan merubah mayat anaknya menjadi tersenyum. Insiden keempat. Saat itu dia punya pacar. Jack main ke tempatnya. Di sana mereka pacaran, main telepon-teleponan hingga Jack bicara kepadanya bahwa dia telah membunuh 60 orang dan akan menjadi 61 dalam beberapa menit ke depan. Merasa takut, gadis itu pun langsung keluar dan kebetulan di sana ada polisi sehingga dia lapor polisi tersebut bahwa ada orang aneh di rumahnya. Tapi polisi itu menganggap bahwa dia sedang mabuk. Jack pun datang dan dia minta maaf atas sikapnya tadi. Mereka pun kembali masuk dan kali ini kabel telepon itu diputus. Pintu dikunci. Gadis itu takut lalu menjerit sekencang-kencangnya. Namun orang di sana satu pun tidak ada yang peduli. Sehingga kejadian mengerikan pun tiba. Jack mengikat gadis itu lalu mengiris titik gadis tersebut. Dengan sengaja dia pun menempelkannya di mobil polisi. Insiden kelima. Saat itu Jack menangkap seorang pria dan membawanya ke ruangan pendingin. Terlihat ada orang lain juga yang merupakan hasil tangkapan Jack sebelumnya yang dia buat berjejer kepalanya. Rupanya dia terinspirasi dari sebuah eksekusi mati yang dilakukan pada Perang Dunia II. Dia berencana membunuh mereka sekaligus dengan satu tembakan, atau kalau di point blank bisa disebut juga dengan piercing shot. Tapi saat itu dia salah peluru, harusnya full metal jacket. Dia pun pergi ke temannya yang merupakan penjual senjata. Tapi di sana nampaknya dia tidak bisa membeli itu dikarenakan harus pakai KTP. Karena begitulah aturannya di sana. Dia pun pergi ke teman yang satunya dan meminta peluru full metal jacket. Tapi nampaknya kemarin pria itu didatangi oleh polisi sehingga dia pun menelpon polisi dan melaporkan bahwa dia sudah berhasil menangkap Jack. Melihat temannya sedikit lemah, Jack pun langsung menghabisinya pakai pisau dan mengambil peluru yang dia butuhkan. Polisi pun datang. Jack yang terlihat seperti ahli neraka pun langsung membunuhnya. Kembali ke sana, eksekusi pun akan dilakukan, tapi saat itu datang Verge, seseorang yang ngobrol dengannya sejak awal film. Jack tidak menyadari keberadaannya saat itu. Dan Verge bilang dia selalu bersama Jack, namun Jack saja yang tidak menyadarinya. Saat itu, Verge mengajukan sebuah pertanyaan yang katanya Jack ingin membangun rumah. Ya, Jack sudah mencoba membangun rumah itu, namun gagal. Ditambah lagi, polisi di luar pun nampaknya sudah mengepung tempat ini. Verge pun memberi solusi daripada bangun rumah yang lama, yang jelas tidak bisa karena Jack sebentar lagi akan masuk bui. Cobalah untuk bangun rumah yang baru. Pikirkanlah, kau kan seorang insinyur. Dan kita sambut sebuah mahakarya seorang psikopat sejati.
Polisi saat itu sudah mengelas pintunya Jack, dan di dalam rumah mayat tersebut terdapat sebuah lubang yang dibuat Verge yang merupakan manusia jadi-jadian yang merupakan perantara si Jack atau petunjuk jalan si Jack menuju kita lihat aja deh ntar. Kita masuk ke epilog yang merupakan babak terakhir di film ini. Saat itu Jack mengikuti Verge memasuki alam lain, masuk ke dalam bumi. Di sana mereka menyusuri goa. Hingga mereka pun sampai di jendela. Jack saat itu mengingat perbuatan-perbuatan biadabnya di masa lalu. Setelah itu mereka pun lanjut dan nampak di sana ada jembatan patah yang di bawahnya terdapat neraka jahanam. Jack pun bertanya ada apakah di seberang sana. Verge pun menjawab itu jalan menuju ke surga, naik ke atas, keluar dari neraka. Lalu Jack pun mencoba bagaimana jika ke sana lewat dinding bebatuan di samping. Verge pun menjawab banyak yang mencobanya tapi tidak ada satupun yang berhasil. Jack tetap memaksa. Dia pun mengucapkan selamat tinggal pada Verge. Verge pun pergi. Jack mulai manjat. Awalnya sih ya oke ya, tapi sudah masuk ke pertengahan dia pun sudah tidak kuat lalu jatuh ke neraka. Pantas seperti baju yang dipakainya. Tamat. So terima kasih buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.